Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak hari ini? Gue harap kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat. Perkenalkan, nama Ibu Ratna Sari Dewi. Ibu mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi teks laporan hasil observasi. Apakah kalian pernah mendengar teks laporan hasil observasi? Apakah kalian tahu bagaimana struktur teks laporan hasil observasi? Baiklah anak-anak, karena pembelajaran kita melalui daring, jadi untuk file PowerPoint, Ibu kirim melalui WhatsApp group. Kalian klik link yang sudah Ibu bagikan melalui WhatsApp, yakni Quizizz. Oke anak-anak, sudah tampil media pembelajaran kita, laporan hasil observasi. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang menelaah struktur teks laporan hasil observasi. Ini ya yang kita akan bahas untuk pertemuan pertama kita. Jadi struktur teks laporan hasil observasi ini dibagi menjadi 4, yaitu pernyataan umum merupakan pembukaan yang berisi pengertian tentang sesuatu yang dibahas di dalam teks. Kemudian yang kedua adalah definisi bagian, merupakan bagian yang berisi penjelasan detail mengenai suatu objek atau bagian yang diklasifikasikan. Kemudian definisi manfaat merupakan setiap objek yang diamati memiliki fungsi dan manfaat. Jadi pada bagian ini dijelaskan tentang manfaat suatu objek yang ditulis di dalam teks. Kemudian yang keempat adalah penutup, merupakan bagian rinci yang terletak pada akhir teks. Kita lanjut ya ke contoh. Ini sudah ada contoh teks laporan hasil observasi berjudul pohon kelapa. Di sini juga sudah dibagi berdasarkan strukturnya. Yang pertama kita lihat tentang definisi umum. Pohon kelapa atau Cocos nusifera disebut juga pohon nyiur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Buahnya tertutup serabut dan tempurung keras. Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Karena banyak manfaatnya, maka tunas kelapa dijadikan sebagai lambang pramuka di Indonesia. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia. Namun sekarang sudah menyebar luas di seluruh pantai tropika dunia. Nah, pada bagian ini dijelaskan tentang pengertian pohon kelapa, kemudian dijelaskan tentang habitat pohon kelapa, serta dijelaskan secara singkat tentang manfaat kelapa sehingga tunas kelapa ini dijadikan sebagai lambang pramuka di Indonesia. Kita lanjut ke definisi bagian. Definisi bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, serabut, tempurung, kulit daging, daging buah, air kelapa, dan lembaga. Pohon kelapa atau pohon nyiur banyak terdapat di bagian tepi pantai. Pada bagian definisi bagian ini dijelaskan tentang bagian-bagian dari pohon kelapa, yaitu buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Selain itu juga dijelaskan tentang bagian buah kelapa, yaitu memiliki kulit luar, serabut, tempurung, kulit daging, daging buah, air kelapa, dan lembaga. Kita lanjut ke definisi manfaat.
Berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Selain itu, buah kelapa bagus untuk mengobati keracunan, karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai makanan atau minuman. Nah, pada bagian ini dijelaskan tentang manfaat suatu objek, yaitu apa? Dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Kita lanjut ya ke definisi penutup. Para dokter gigi meyakini bahwa kelapa bisa mencegah gigi berlubang, sedangkan daunnya sangat bermanfaat untuk pembuatan janur, pembungkus ketupat, dan masih banyak lagi. Nah, pada bagian definisi penutup ini dijelaskan secara rinci tentang manfaat dari buah kelapa, juga sekaligus untuk menutup suatu teks. Oke, demikian materi kita pada pertemuan pertama hari ini mengenai menelaah struktur teks laporan hasil observasi. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD untuk menguji kemampuan kalian mengenai materi menelaah struktur teks laporan hasil observasi. Untuk LKPD sudah Ibu kirim melalui WhatsApp. Baiklah anak-anak, untuk LKPD materi menelaah struktur teks laporan hasil observasi sudah Ibu kirim melalui WhatsApp grup. Kemudian kalian klik link yang sudah Ibu bagikan untuk mengetahui LKPD yang akan kalian kerjakan nanti. Oke, sudah tampil LKPD laporan hasil observasi. Pada pertemuan ini kita akan mengerjakan LKPD mengenai menelaah struktur teks laporan hasil observasi. Namun sebelum kalian mengerjakan LKPD tersebut, kalian baca terlebih dahulu teks laporan hasil observasi berjudul kucing. Teks ini ada di buku paket BSE kalian, halaman 142. Ini adalah LKPD yang akan kalian kerjakan nanti. Ini yang harus kalian isi, struktur teks laporan hasil observasi apa saja. Nah, ini tadi sudah Ibu jelaskan ya. Kemudian bagian-bagian yang masuk ke dalam struktur tersebut apa? Kalian tulis di sini teksnya. Bisa dipahami ya tugasnya? Kemudian di sini juga sudah ada rubrik penilaian, ada rambu-rambu penilaian untuk kalian sebelum mengerjakan. Jadi untuk skor 100 jika peserta didik mampu menentukan struktur teks laporan hasil observasi dan tepat dalam mengidentifikasi bagian teks pada 4 bagian. Jadi maksudnya kalian bisa menentukan struktur teks laporan hasil observasi itu apa saja yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian juga bisa tepat dalam mengidentifikasi teks manakah yang masuk ke dalam bagian definisi umum, kemudian bagian definisi bagian, manfaat, dan penutup. Demikian penjelasan tentang LKPD. Saya harap kalian mengerjakan dan mengumpulkan tepat waktu. Deadline-nya adalah tanggal 3 Oktober. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa tetap jaga jarak, tetap pakai masker, dan bebas dari COVID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.